Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله. أنصتوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أسأل الله تعالى الصلاة والسلام أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم احفظ الإنسان، اللهم احفظ الإنسان، اللهم احفظ الإسلام، اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. والحمد لله رب العالمين. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi 'afwihi tughfaruz dzunubu was sayyi'at wa bi karamihi tuqbalul ataya wal qurbat wa bi lutfihi tustarul uyubu waz zallat. Alhamdulillahilladzi ahya wa amat wa mana'a wa a'ta wa arsyada wa hada wa adhaka wa abka. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Yaqulu Rabbuna azza wa jalla, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini bersama-sama kita panjatkan kalimat syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah bi ni'matihi tatimmus shalihat. Alhamdulillahi ala kulli halin wa ni'mah. Mudah-mudahan dengan mengucapkan kalimat syukur ini kita menjadi hamba Allah yang terus bisa melantunkan kalimat syukur ini dalam setiap keadaan apapun itu. Bersama-sama juga di kesempatan pagi ini kita melantunkan salawat kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melantunkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan kita semua menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang nantinya akan mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini Masjid Hidayatul Muhajirin menjadi saksi dari pertemuan kita di Masjid Allah untuk merayakan salah satu hari raya milik umat Islam, yaitu Idul Adha, hari besar nan agung yang kita rayakan di setiap pada tanggal 10 Zulhijjah. Tentunya perayaan hari besar ini, momentum hari raya Idul Adha ini memiliki sejarah-sejarah dari pensyariatannya. Awal kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum ada syariat untuk Nabi Muhammad untuk melakukan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Tahun pertama beliau menjadi Rasul, tahun pertama beliau diangkat menjadi Nabi, belum ada syariatnya untuk Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan Idul Fitri maupun Idul Adha. Tahun kedua kenabian beliau belum juga ada perayaan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Dan begitu seterusnya ketika Nabi Muhammad dan para sahabatnya berada di Mekah selama 13 tahun lamanya, belum pernah ada syariat untuk Nabi Muhammad dan para sahabat-sahabatnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri maupun Idul Adha. Kemudian terjadi peristiwa hijrah besar-besaran yang dilakukan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya dari kota Makkah menuju ke Yathrib atau yang kita kenal sekarang menjadi kota Madinah. Tahun pertama Nabi dan para sahabatnya berada di Yathrib atau Madinah, belum juga ada syariat untuk melaksanakan sholat Idul Adha maupun sholat Idul Fitri. Barulah pada tahun kedua Nabi Muhammad berada di Mekah beserta para sahabat-sahabatnya, tahun itulah awal kalinya Allah mensyariatkan kepada Nabi Muhammad dan para sahabatnya untuk melaksanakan sholat Idul Fitri setiap tanggal 1 Syawal dan sholat Idul Adha pada setiap tanggal 10 Zulhijjah. Maka mulai saat itu terjadilah atau dimulailah syariat untuk menjalankan sholat Idul Adha dan Idul Fitri. Berawal dari sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, bahwa suatu ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendapati orang-orang Ansor bergembira, bersenang-senang, berpesta ria pada 2 hari tertentu. Lalu ini menjadi pertanyaan untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi bertanya kepada orang-orang Ansor, "Ma hadzal yaumani?" Hei orang-orang Ansor, ada apa dengan 2 hari ini? Kenapa kalian bersenang-senang? Kenapa kalian bergembira ria? Kenapa kalian berpesta ria di 2 hari tertentu ini? Maka orang-orang Ansor kemudian menjawab, "Wahai Rasulullah, kami memiliki kebiasaan pada 2 hari tertentu dalam 1 tahun untuk berpesta ria, untuk bergembira, untuk bersenang-senang, dan ini sudah kami jalani sejak di masa jahiliyah dahulu." Maka kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha qad abdalakum bihima khairan minhuma al-idaini al-fitra wal adha." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menggantikan untuk kalian 2 hari ini menjadi 2 hari yang lebih baik, yaitu hari pertama hari raya Idul Fitri dan hari kedua adalah hari raya Idul Adha. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd.
dalam Al-Quran disebutkan beberapa ayat yang menjadi landasan dari perayaan Idul Adha. Salah satunya terdapat dalam surat Al-Kautsar. Ayat-ayat yang terdapat dalam surat Al-Kautsar, kisahnya adalah suatu ketika Nabi Muhammad SAW berada di antara para sahabatnya, sedang duduk-duduk di sebuah masjid. Kemudian tiba-tiba Nabi Muhammad tertidur sejenak. Tidak lama kemudian Nabi terbangun dengan wajah yang bahagia, dengan wajah penuh dengan senyuman. Maka para sahabat yang melihatnya bertanya-tanya, "Wahai Rasulullah, ma adhakaka?" Wahai Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum dari tidurmu? Kemudian Nabi Muhammad SAW menjawab, telah diturunkan baru saja satu surah kepadaku. Lalu Nabi Muhammad membacakan surah tersebut, yaitu surat Al-Kautsar. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar. Sesungguhnya kami, yaitu Allah Subhanahu wa taala, telah memberimu wahai Muhammad Al-Kautsar. Nabi bertanya kepada para sahabatnya, tahukah kalian apa itu Al-Kautsar? Sahabat kemudian menjawab, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih tahu tentang makna Al-Kautsar tersebut. Kemudian Nabi Muhammad SAW menjelaskan, Al-Kautsar adalah nama untuk sungai yang telah Allah janjikan khusus kepadaku, bukan untuk nabi-nabi terdahulu. Dalam sungai tersebut, dalam telaga tersebut, banyak sekali kebaikan-kebaikannya. Al-Kautsar adalah telaga yang akan didatangi oleh umat Nabi Muhammad SAW pada hari kiamat nanti. Airnya lebih putih daripada susu, rasanya lebih manis daripada madu, dan jumlah bejana di sekitar-sekitarnya sangat-sangat banyak sekali, sampai dibilang seperti bintang-bintang di langit karena saking banyaknya dan saking bersinarnya bejana-bejana tersebut. Siapa saja yang meminum air dari Al-Kautsar ini, maka tidak akan haus untuk selama-lamanya. Ulama lain menjelaskan Al-Kautsar maknanya adalah sebuah kenikmatan yang sangat banyak jumlahnya yang telah Allah berikan kepada hamba-hambanya. Itulah yang disebut dengan Al-Kautsar. Fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah kalian karena Tuhanmu, wanhar, dan berkurbanlah. Para ulama menjelaskan dalam tafsirnya, setelah kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala banyak kenikmatan, baik kenikmatan iman, baik nikmat kesehatan, nikmat keselamatan, nikmat harta, nikmat lingkungan, dan nikmat-nikmat yang lainnya, maka kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan sholat, baik itu sholatnya sholat yang wajib maupun sholat yang sunnah. Satu lagi, selain sholat yang diperintahkan oleh Allah, kita juga diperintahkan untuk berkurban. Sholat adalah ibadah vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurban adalah ibadah sosial kita kepada sesama manusia. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya orang yang memusuhi Rasulullah SAW, maka dia akan terhalangi dari mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Siapa saja yang memusuhi Rasulullah, dia akan terhalangi mendapatkan bantuan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi taala, summa nauzubillahi taala min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin wal hadirat, kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Salah satu rangkaian dari perayaan
Idul Adha ini adalah penyembelihan hewan kurban. Dalam Al-Quran disebutkan beberapa kisah yang berkaitan dengan ritual kurban. Pertama, sejarah kurban yang terjadi pada anaknya Nabi Adam alaihi salam. Kisahnya, ketika Siti Hawa, istri dari Nabi Adam alaihissalam, sedang dalam keadaan hamil yang pertama kalinya, maka kemudian lahirlah anak kembar fraternal. Yang pertama namanya adalah Qabil, anak laki-lakinya. Yang kedua anak perempuan, dinamakan dengan Iklimah. Kemudian pada kehamilan yang kedua, lahir anak kembar lagi. Yang pertama dinamakan dengan Habil, yang kedua dinamakan anak perempuannya dengan Labuda. Tatkala anak-anak Nabi Adam ini sudah dewasa, Allah mensyariatkan pernikahan untuk anak-anaknya Nabi Adam tersebut. Namun dengan catatan tidak boleh terjadi pernikahan dengan saudari kembarnya. Artinya Qabil tidak boleh menikah dengan saudari kembarnya, Habil tidak boleh menikah dengan saudari kembarnya. Maka Qabil harus menikahi saudarinya Habil, Habil harus menikahi saudari kembarannya Qabil. Namun muncul masalah besar. Qabil tidak mau menerima dengan aturan tersebut. Karena Qabil dia hanya tertarik kepada saudari kembarnya sendiri, yaitu yang bernama Iklimah. Karena secara kasat mata Iklimah jauh lebih menarik pandangan daripada saudari kembarnya Habil yang hanya biasa-biasa saja. Maka kemudian dibuatlah kesepakatan, yaitu mengadakan sayembara kurban. Siapa yang kurbannya diterima oleh Allah? Kalau Qabil yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Qabil berhak untuk menikahi saudari kembarannya Iklimah. Namun kalau Habil yang diterima kurbannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Habil yang akan menikahi saudarinya Qabil. Qabil yang profesinya sebagai petani, maka dia mengorbankan dari hasil panen taniannya untuk Allah Subhanahu wa taala. Namun sayangnya yang dikorbankan oleh Qabil adalah hasil panen yang paling buruk, yang paling jelek yang dia punyai ketika panen tersebut. Habil karena profesinya adalah menggembala domba, maka yang dia korbankan adalah salah satu kambing miliknya, dan itu pun yang dia keluarkan adalah domba yang paling baik kualitasnya. Maka kemudian singkat ceritanya yang diterima adalah kurbannya dari Habil, karena dia mempersembahkan kurban untuk Allah Subhanahu wa taala dari hewan yang paling bagus kualitasnya, dan dia ikhlas dalam menjalankan sayembara kurban tersebut. Sedangkan kurban milik Habil tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala karena yang disembahkan kurbannya adalah hasil panen yang sangat buruk, bukan yang terbaik, dan dia pun tidak ikhlas untuk menjalani sayembara kurban tersebut untuk Allah Subhanahu wa taala. Kisah tersebut bisa kita lihat dalam Al-Qur'an, diabadikan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-28 sampai 31. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Dari kisah tersebut bisa kita ambil pelajarannya yang berkaitan dengan ibadah kurban, yaitu sudah seharusnya untuk kita semua memberikan persembahan yang paling bagus sebisa mungkin kita lakukan. Ketika kita sholat beribadah kepada Allah, persembahkanlah sholat terbaikmu untuk Allah, karena yang kita harapkan adalah ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika kita mengeluarkan harta sedekah kepada orang lain,
lakukanlah, persembahkanlah sedekah yang paling baik yang bisa kita lakukan, karena yang kita harapkan adalah ridha Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika kita berkurban, berkurbanlah sebaik mungkin sebisa kita, karena tujuan kurban kita hanyalah untuk meraih ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Yang kedua adalah sejarah kurban yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Kita semua masih ingat ketika Allah memerintahkan kepada beliau lewat mimpinya Nabi Ibrahim untuk menyembelih putra kesayangannya. Kita menyaksikan bahwa Nabi Ibrahim, beliau berusaha sebisa mungkin untuk melaksanakan perintah Allah tersebut, yaitu menyembelih salah satu anak kesayangannya. Meskipun dalam hatinya terasa berat untuk melewati ujian besar ini, Nabi Ibrahim kemudian menyampaikan, berdialog dengan anak solehnya. Dia berdialog kepada anaknya, dan subhanallah, ketika anaknya diajak dialog, dikasih tahu bahwa Nabi Ibrahim diperintahkan untuk menyembelih anaknya tersebut, anaknya berbesar hati untuk menerima berita ini. Mari kita simak firman Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan tentang kata-kata anak Nabi Ibrahim ketika dia diajak dialog oleh ayahandanya. Ya abati, wahai ayahandaku, if'al ma tu'mar, lakukanlah wahai ayahandaku apa yang telah Allah perintahkan kepadamu. Lakukan apa yang telah diperintahkan Allah kepadamu. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Insyaallah engkau wahai ayahku akan mendapatiku sebagai orang-orang yang sabar. Allahu akbar. Ayahnya begitu berusaha untuk taat kepada Allah, mengikuti perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Anaknya juga taat kepada Allah Subhanahu wa taala meskipun harus disembelih oleh ayahandanya sendiri. Inilah yang kita impi-impikan dan kita usahakan bersama. Kita ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Anak kita pun ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Orang tua kita pun juga ingin menjadi orang yang taat kepada Allah. Di dunia bisa hidup bersama. Di akhirat mudah-mudahan dengan seperti itu nanti bisa ditempatkan di tempat yang sama, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah jadikan kita semua, Allah jadikan anak orang tua kita semua, Allah jadikan lingkungan tempat tinggal kita semua sebagai pribadi yang terus berusaha untuk memenuhi semua perintah-perintahnya dan menjauhi semua apa yang telah Allah larang untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina ajma'in fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullaha fima amar wantahu amma naha wa'lamu anna Allaha amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi
وثنى بملائكته بقدسه فقال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا إندونيسيا خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين والحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.